Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pagi ini Allah anugerahkan nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita analisa di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mensabdakan man asbaha minkum mu'afan, kemudian wa indahu qutu yaumihi ka'annahu hizat lahu dunya. Barang siapa yang Allah bangunkan seseorang tersebut di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya komitmen iman dan punya komitmen ingin memperbaiki diri, ya, wa indahu qutu yaumihi, walaupun di rumahnya hanya punya makanan yang cukup dimakan untuk hari itu saja. Saya kira jarang sekarang ya orang yang ketika bangun pagi ternyata di rumahnya punya stok makanan yang habis untuk hari itu saja. Jarang saya kira sekarang. Tapi kata Rasulullah SAW, walaupun ada orang yang masih bangun di dalam ketika pagi hari dalam keadaan sehat, walaupun dia punya makanan yang habis untuk dimakan untuk hari itu saja, karena dia masih punya usia, masih punya iman, masih punya ikhtiar, maka kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah seisi dunia telah dianugerahkan untuk orang tersebut. Flashback dulu materi yang pernah saya sampaikan. Ada 3 hal yang tidak boleh hilang, Pak, untuk diri seorang mukmin ketika saya mensarikan dari berbagai keterangan hadis. Apa itu? Pertama, tidak boleh kehilangan Allah. 2, tidak boleh kehilangan semangat. 3, tidak boleh kehilangan harapan. Ini jadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Kapanpun, dimanapun, Rasulullah SAW mengamanahkan kepada kita. Dalam keadaan apapun, 3 hal tidak boleh hilang. Pertama, tidak boleh kehilangan Allah. Melibatkan Allah, bermohon, bertaut. Saur Ustaz Deden mah bahasa khasna muntang jeung manteng ke Allah. Muntang artinya apa? Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkan, menjadikan Allah sebagai harapan. Manteng, senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tidak boleh kehilangan Allah dalam urusan apapun itu. Tidak boleh kehilangan Allah bukan hanya ketika di masjid saja, bukan hanya ketika sedang beribadah mahdhah saja, bahkan di luar sana tidak boleh kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya. Jadi makanya kata Rasulullah SAW ketika bertanya memberikan amanah kepada sahabatnya sekaligus sepupunya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, apa pesan Rasulullah SAW? Ihfazillaha yahfazuk. Jagalah oleh kalian Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka Rasulullah SAW salah satunya mengamanahkan kepada kita hal yang tidak boleh hilang, yakni tidak boleh kehilangan Allah. Atau bahkan menghilangkan Allah, imadah urusan damel, urusan sosial, urusan hobi, seolah-olah memisahkan antara dirinya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak boleh. Maka hal yang tidak boleh hilang, kata Rasulullah SAW, dalam diri kehidupan seorang mukmin, yakni tidak boleh kehilangan Allah, bahkan menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sudah bisa, kalau sudah seperti itu. Ini yang pertama, tidak boleh kehilangan Allah dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, ya. Ketika sedang ibadah mahdhah di masjid, di lingkungan sosial, di masyarakat, di tempat kita bekerja, maka apapun yang kita lakukan, seorang siswa, seorang pelajar, proses belajarnya, gitu kan, proses mencari ilmunya, tidak boleh memisahkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah ketika belajar hanya mengandalkan kekuatan kecerdasan saja. Barijeng tidak diawali, tidak dibarengi dengan berdoa, meminta, bermohon, bermunajat, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul qul rabbi zidni ilman warzuqni
fahman, luar biasa. Sampai dalam urusan belajar pun melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang memberikan kemudahan, yang menganugerahkan kita kefahaman, kemudian kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita ketahui, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakum. Maka seorang mukmin amanah dari Rasulullah SAW setelah mensarikan dari berbagai keterangan-keterangan sunnahnya atau hadisnya, satu hal yang tidak boleh hilang. Yang pertama adalah seorang mukmin sangat pantang untuk kehilangan Allah, bahkan menghilangkan Allah dalam aktivitasnya. Maka masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, tidak boleh kehilangan semangat. Penting untuk kita nih, bukan dalam urusan bersemangat dalam urusan bekerja saja, tidak, atau tidak boleh menghilangkan semangat di dalam urusan ibadah saja, tidak. Sampai seluruh aspek di dalam kehidupan kita, selama itu baik, maka sertai dengan semangat, Pak. Allah berbicara di dalam Al-Quran surat An-Nisa 142. Bahkan ketika ibadah kita tidak dibarengi dengan semangat, dianggap sebagai orang yang mencoba untuk menipu, mengelabui Allah, Pak. Cek surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik, mereka mencoba untuk menipu, mengelabui. Bahasa Sundana mengabebenjokkeun Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu dan mengelabui mereka. Seperti apa bentuk upaya seorang manusia mengelabui Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka mendirikan sholat tersebut, berdiri menghadap kiblat, kusala, tapi dalam keadaan malas, meniadakan semangat, merasa terpaksa menjadikan sholat sebagai beban. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita melaksanakannya, kalau tidak dibarengi dengan semangat, malah disertai dengan rasa malas, disebut sebagai apa? Upaya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua, Rasulullah SAW mengamanahkan apapun yang kita lakukan, ada 3 hal yang tidak boleh hilang, yakni seorang mukmin tidak boleh kehilangan semangat. Jadi bukan bahasa motivator saja, ayo semangat, ayo bisa, ayo gitu kan ya. Enggak, ini ternyata bahasa syariat. Bersemangat, menyertakan semangat di dalam kehidupan kita, termasuk ke dalam bahasa syariat, bahasa Islam, anjuran memotivasi diri untuk bersemangat, menghadirkan semangat di dalam urusan apapun itu, selama itu adalah urusan yang baik. Ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW mewanti-wantikan kepada kita di antara 3 hal yang tidak boleh hilang, yakni tidak boleh kehilangan semangat. Nah, ini didik diri untuk terus bersemangat. Hati-hati juga didik anak kita untuk terus-menerus bersemangat. Apalagi seorang anak idealnya adalah orang atau usia yang menyertai segala sesuatu dengan semangat, Pak. Anak usia dini masuk kepada fase remaja, ya, fase remaja awal, gitu kan? Fase remaja itu menurut para ahli psikologi itu dibagi menjadi 3, Pak. Ada yang berpendapat fase remaja itu usia 12 sampai 18 tahun. Ada yang berpendapat usia remaja itu usia 12 sampai 20 tahun. Ada yang berpendapat usia remaja itu 12 sampai 22 tahun. Tetapi starting awalnya usia remaja itu sama, Pak, usia 12 tahun. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, karena usia remaja kadang-kadang terlalu banyak fokus, itu kan ya, mulai punya kecenderungan untuk mengetahui banyak hal, gitu kan ya. Maka kadang-kadang semangat melaksanakan ini semangat, melaksanakan itu tidak semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wantikan hal yang tidak boleh hilang dalam urusan apapun itu, selama itu adalah urusan yang baik. Rasul mengamanahkan tidak boleh kehilangan semangat. Dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Dalam hadis yang lain, wala ta'jiz, ya, bersemangatlah melaksanakan apa yang memberikan kamu manfaat. Jadi selama hal tersebut memberi kita manfaat, hal tersebut baik, hal tersebut positif, bahkan ada konversi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW, sertai lakukan dengan membubuhkan semangat di dalamnya. Maka masya Allah ikhwati iman rahimakumullah. Kembali ke materi tadi,
3 hal yang tidak boleh hilang. Pertama, seorang mukmin tidak boleh kehilangan Allah. Yang kedua, seorang mukmin tidak boleh kehilangan semangat, Pak. Nah, jadi didik diri untuk selalu bersemangat, didik anak kita untuk selalu bersemangat. Motivasi anak kita melakukan banyak hal itu dengan menyertakan semangat di dalamnya. Masya Allah. Sama terhadap diri kita juga, Pak. Walaupun betul makin bertambah usia gitu kan ya, makin seueur karaos, makin seueur cabak, leres tuh, Pak. Beki dia teh beki seueur cabak teh dalam artian terlalu bercabang aktivitas kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemampuan kadang-kadang sedikit berkurang, tetapi ada hal yang tidak boleh berkurang atau bahkan tidak boleh hilang, ya, yakni tidak boleh kehilangan semangat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Masya Allah. Ini amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu juga di rumah. Bagaimana seorang mukmin itu harus saling memotivasi satu sama lainnya. Istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya ya, bukan istri-istrinya, suami terhadap istrinya. Terus memberikan saling memotivasi satu sama lain. Ayah terhadap anaknya, gitu kan? Seorang ibu terhadap anaknya, memberikan semangat satu sama lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sangat indah ternyata kalau satu sama lain saling memotivasi untuk membubuhkan atau menghadirkan semangat dalam urusan apapun itu, termasuk atau apalagi dalam urusan yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, 3 hal yang tidak boleh hilang. Nomor 2 adalah seorang mukmin tidak boleh kehilangan semangat. Dulu di zaman Rasulullah SAW, aya hiji jalmi anu tos hilang semangat hidupnya. Bahkan kepada Rasulullah SAW meminta, wahai Rasul, puntenlah pangdoakeun maut abdi, gitu kan ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dikarenakan satu dan yang lain hal, salah satunya kehilangan semangat, maka datang kepada Rasul, wahai Rasul, muntiah sama punten pangdoakeun abdi agar meninggal tuh ya, cepat mati. Nah, ternyata hal ini tidak disukai di dalam ajaran Islam. Mengharapkan cepat mati dikarenakan ya pemeok memeh dipacok contohnya dalam urusan hidup, atau khawatir, banyak takut, pesimis di dalam urusan hidup. Bukannya mendoakan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengajarkan sebuah doa kepada orang tersebut. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil hayatu khairan li. Redaksinya banyak. Ada yang menggunakan idza kanatil hayatu, ada yang menggunakan makanatil hayatu, idza kana atau makana. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, panjangkanlah usia aku, tetap jaga kehidupanku, idza kanal hayatu, selama hidup aku tersebut khairal li, baik buatku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu, selama wafatku tersebut khairal li, baik untukku. Jadi meminta diberikan waktu yang tepat untuk melanjutkan hidup, atau waktu yang tepat untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya inilah ya, jadi tidak boleh kehilangan semangat sampai abi mah usaha kieu deui terus ngarepkeun atau mengharapkan kematian, ini yang tidak boleh. Ikhwatu iman rahimakumullah, luar biasa bagaimana Islam itu sangat komprehensif. Bahasa tidak boleh kehilangan semangat, harus bersemangat, memperbaharui semangat, kemudian terus bersemangat, tetap bersemangat. Itu bukan bahasa motivator kekinian saja, tetapi ketika kita kaji, kemudian tarik benang merahnya, ternyata luar biasa. Agama kita adalah agama yang pertama kali mengenalkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memantik semangat, memantik motivasi. Salah satunya apa? Rasulullah SAW dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk melakukan, ya, mengerjakan, menggeluti apa saja hal yang bisa mendatangkan kamu manfaat. Maka masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi bersemangat, memperbaharui, memperbaiki, meningkatkan semangat kita di dalam urusan apapun itu. Nah, makanya seorang mukmin, Pak, sampai-sampai di dalam urusan ibadah pun tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan apa, Pak? Kekuatan tekad. Abdi mah datos wakca, sudah komitmen untuk hijrah, memperbaiki diri, insya Allah tiap kali ngong adzan ke masjid, hanya mengandalkan kekuatan, komitmen, niat saja, atau hanya mengandalkan kekuatan fisik lah, salilah sehat mah prung lah kamana wae oge, contoh itunya, hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa melibatkan Allah, salah, Pak. Sampai Nabi Muhammad SAW sesudah sholat beliau
meminta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Untuk bersemangat saja meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga sama. Sebuah cermin untuk kita bahwa di dalam proses melakukan kebaikan tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan komitmen. Kalau komitmen masih di awang-awang ya, masih belum real, itu baru rencana saja, akan sangat mudah untuk digelincirkan oleh setan. Ya, kalau hanya mengandalkan kekuatan komitmen, kekuatan keinginan, kekuatan niat saja. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, sangat mudah juga. Ya, menuju jag-jag, menuju sehat, tiba-tiba setan mengparkeun orang atau memberikan sebuah godaan dengan aktivitas-aktivitas lain yang dikiranya lebih menyenangkan, lebih sehingga jauh dari ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Maka libatkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi menyertakan atau tidak boleh kehilangan Allah, tidak boleh kehilangan semangat, satu sama lain saling bersinergi, Pak. Ini membantu untuk urusan ibadah kita. Yang ketiga, apa yang tidak boleh hilang, Pak? Tidak boleh kehilangan harapan. Sakit seueur nu karaos ayeuna masih kene aya enjing, masih kene gaduh Allah, masih kene tiasa ikhtiar, perbaiki. Harapan tidak boleh hilang. Rada sulit di dalam urusan ekonomi, usaha masih susah, seut, sangat sulit satu sama lainnya. Dalam urusan apapun sulit, itu sekarang, Pak. Ya. Enjing mah masih ada hari esok, kita masih punya Allah, masih punya usia untuk berikhtiar, masih bisa untuk memperbaiki keadaan. Harapan mesti muncul, Pak. Tidak boleh kehilangan harapan. Kadang-kadang banyak orang yang mengeluhkan dengan yang disebut sebagai penyakit yang menahun gitu ya. Saat abdi motos ngarawaskeun panyawat itu tos mang tahun-tahun atau mang puluh-puluh tahun gitu kan ya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Masih ada Allah, masih ada hari esok, masih ada usia, masih ada ikhtiar untuk memperbaiki, Pak. Maka yang tidak boleh hilang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanahkan kepada kita, hal yang tidak boleh hilang adalah tidak boleh kehilangan harapan. Makanya pesimis itu bukan akhlak Islam, Pak. Ya, wala tayasu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tayasu mir rauhillah atau mir rahmatillah. Ada banyak redaksinya ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kalian, kata Allah, bergelimangan dosa sekalipun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi harapan harus tetap ada, harapan harus tetap muncul dalam urusan apapun itu. Maka tidak boleh kehilangan harapan, merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, makanya banyak diadopsi tuh kata-kata ini menjadi kalimat-kalimat yang menginspirasi, memotivasi, dipakai oleh para influencer gitu kan ya. Ayeuna mah aya bukan hanya profesi itu pekerja pabrik, guru gitu kan, dosen saja, tetapi ayeuna mah aya pada melantai influencer atau konsultan gitu kan ya. Kemudian motivator dan yang lain sebagainya. Bahasa-bahasa yang digunakan persis sekali memantik semangat dengan bahasa-bahasa yang dulu pernah dikenalkan oleh Islam. Bahkan kita harus lebih familiar dengan kata-kata tersebut sebetulnya, Pak. Tadi ya, tidak boleh kehilangan Allah, tidak boleh kehilangan apa tadi yang kedua? Semangat, tidak boleh kehilangan harapan. Nah, kalimat-kalimat ini identik dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sering digunakan para motivator untuk memantik semangat. Kalau kita yang sebetulnya harus tahu, harus familiar, masih kene ku uleun, kurung batokeun, ngedul, malas berusaha, pesimis gitu kan ya, seolah-olah tidak ada harapan lagi, ayeuna akhir dari kehidupan teh gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sangat sangat di luar inti dari syariat Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini saya akan membahas tentang kepekaan terhadap potensi dan ladang kebaikan yang ada di sekitar kita, Pak. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini kita akan membahas dan menjelaskan hal tersebut. Di antara kita, di lingkungan kita, bahkan pada diri kita, Pak, hal yang bersinggungan dengan kegiatan kita sehari-hari itu banyak yang menjadi potensi-potensi kebaikan yang kadang-kadang tidak disadari.
Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang pertama ikhwati iman rahimakumullah, apa potensi baik yang ada pada diri kita? Pertama, mengisi pikiran, mengisi hati dengan hal-hal yang baik. Memikirkan hal yang baik, merencanakan hal yang baik, kemudian mempola diri dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan saja. Isi pikiran, isi hati dengan hal yang baik saja. Ternyata itu adalah ladang kebaikan untuk kita, Pak. Masya Allah. Bagaimana kita harus mengisi hati, mengisi pikiran dengan niatan atau dengan hal-hal yang baik saja, Pak. Ini kebaikan tersendiri, Pak, di dalam ajaran Islam. Bahkan di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak, dahsyatnya kekuatan pikiran, dahsyatnya kekuatan hati untuk memikirkan hal yang baik saja, karena ini merupakan bagian dari kebaikan, sampai Allah dalam hadis qudsinya, idza hamma 'abdi bihasanatin, ketika hambaku punya niatan, berkeinginan untuk melakukan hal yang baik, ya, memikirkan hal yang baik, mempunyai niatan yang baik, mengisi pikiran dan hati dengan hal-hal yang sifatnya baik saja, faktubha hasanatan, maka Allah nyuruh kepada malaikat, catat menjadi sebuah kebaikan. Baru diniatkan saja, baru dipola saja, baru direncanakan saja, sudah Allah kasih sebagai sebuah kebaikan. Kenapa baru diniatkan? Karena belum tiba waktunya. Contoh bapak semalam, insya Allah enjing ngaos, badai ngaos, baru diniatkan saja, wangi contoh niat nate. Tiba-tiba kita tos punya keretag, insya Allah enjing badai ngaos, luar biasa. Kenapa belum dilakukan? Karena belum waktunya, gitu kan ya. Waktosna nembe badai enjing, ti wangi kene tos niat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faktubha hasanatan, catat menjadi sebuah kebaikan. Tuh, pentingnya kita mengisi pikiran, mengisi hati dengan hal-hal atau niatan-niatan baik saja, Pak. Hadis lanjutannya, wa in fa'ilaha, ketika yang dipikirkan, yang diniatkan tersebut dilakukan pas waktunya, ya, pas waktunya kemudian dilakukan, tiba-tiba habis subuh orang teh calik, teh langsung ngiring pangaosan, faktubha asyron, maka catat menjadi 10 kebaikan. Tuh, luar biasa. Kebaikan atau hal yang baik baru direncanakan, baru diniatkan saja, baru diisi di dalam pikiran kita, diset, dipoleh di dalam pikiran dan hati kita, baru direncanakan, sudah Allah catat menjadi sebuah kebaikan. Ketika tiba waktunya kemudian dilakukan apa yang direncanakan tersebut, maka dicatat menjadi 10 kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Upami anu ngadadak kumaha Ustaz, saurna teh direncanakeun. Tiba-tiba aya nuju di jalan, aya anu nyuhunkeun atau ada orang yang memerlukan bantuan kita. Sate acana urang teu aya niatan kau ngabantu, margi insidental. Maka di saat yang sama, walaupun kita melakukan hal yang tidak direncanakan sebelumnya, Allah sudah menganggap itu sudah dengan plus niat dan rencananya. Dahsyat, luar biasa. Bagaimana ternyata ada potensi, ada ladang kebaikan yang ada pada diri kita, yang kita harus peka terhadap hal tersebut, yakni bagaimana kita harus mempola, men-setting, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, hanya memikirkan, hanya mempola, kemudian hanya merencanakan hal-hal yang baik saja, karena ternyata potensinya luar biasa. Namun sebaliknya, ikhwatu iman rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin, ketika hambaku punya pikiran, punya keretag, punya lintasan untuk melakukan hal yang buruk, niat goreng, niat awon, gitu kan ya, maka kata Allah, wala taktubha, jangan dulu catat. Nyuruh menginstruksikan kepada malaikat untuk jangan dulu dicatat. Tapi kalau tadi kebaikan yang baru diniatkan saja, Allah catat saja menjadi satu kebaikan. Tapi upami keretag, lintasan, tersirat, terpikirkan untuk melakukan hal yang buruk, baru pikiran saja, baru niat saja, Allah tahan malaikat untuk tidak mencatatnya. Bagaimana marah rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan baru diniatkan satu, keburukan baru diniatkan saja, tidak Allah catat. Kemudian selanjutnya, wa in fa'ilaha, ketika hal yang buruk yang direncanakan tersebut pas waktunya dilakukan, faktubha sayyi'atan, maka catat hanya satu kejelekan saja. Dahsyat, luar biasa. Tadi kebaikan yang direncanakan kemudian dilakukan, Allah catat menjadi berapa, Pak? 10. Keburukan yang dilakukan Allah catat menjadi berapa, Pak? 1. Masya Allah, luar biasa, Pak.
Maka sangat rugi untuk seorang mukmin tidak mengoptimalkan potensi yang luar biasa yang Allah sertakan pada dirinya, ya, dengan cara mengisi hati, mengisi pikiran dengan niat yang baik saja, dengan pikiran-pikiran yang baik saja. Isi, Pak, agar tidak ada celah, lahan atau tempat kosong pada hati kita, pada pikiran kita untuk memikirkan, meniatkan hal-hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Nah, jadi luar biasa peka terhadap potensi baik, ladang kebaikan yang Allah berikan, kemudian menempel pada diri kita. Yang pertama apa katanya tadi, Pak? Punya niatan memikirkan hal-hal yang sifatnya baik saja. Nah, ini yang disebut sebagai pola manajemen qalbu, manajemen cara kita men-setting, mempola, mengatur pikiran dan hati kita agar yang dipikirkan, yang muncul, yang keluar, yang terlahir, yang tersirat, ya, yang terbersit itu hanya hal-hal yang sifatnya baik saja. Ini merupakan bagian dari syariat agama, dan ini potensi baik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang luar biasa, sangat berkeinginan untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya, tapi sedikitnya melupakan potensi atau bekal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Bagaimana pikirannya, bagaimana hatinya harus dijaga, dipola dengan hal-hal yang sifatnya baik saja. Maka bismillah, Pak, pikirkan hal yang baik, rencanakan tiap hari itu merencanakan perbaikan, ya, merencanakan, mengagendakan perbaikan. Bahkan ketika diri kita asa kieu-kieu wae, gitu kan ya, asa kieu-kieu wae, ada hal yang harus diperbaiki. Salah satunya kaitannya dengan urusan motivasi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, ada pada diri kita potensi-potensi kebaikan yang kadang-kadang tidak disadari, ya, tidak disadari atau tidak dioptimalkan penggunaannya. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, orang-orang di sekitar kita, ya, tadi pada diri kita, ya. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau seorang ayah, seorang suami adalah istri dan anaknya, itu ladang kebaikan. Seorang istri adalah ladang kebaikannya suami dan anaknya. Seorang anak ladang kebaikannya adalah kedua orang tuanya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, masya Allah, ikhwatul iman, adalah ladang kebaikan untuk kita. Tapi kadang-kadang disangka nate batur sadapur, batur sakasur hukul, gitu kan ya. Padahal dari sana bisa lahir kebaikan-kebaikan, ya, bisa lahir kebaikan. Bagaimana ikhwatul iman rahimakumullah, luar biasa. Seorang suami, Pak, masya Allah, orang di sekitar kita adalah orang-orang yang menjadi ladang kebaikan untuk kita, ya, nyuruh, menasehati, memotivasi. Mah kadeh hilap, yuk mengajak bareng-bareng, yuk kadeh hilap, tekeng hilap, gitu kan ya. Luar biasa, Pak, hal-hal yang sifatnya saling mewasiat, menasehati di dalam urusan kebaikan, ini termasuk dalam ladang kebaikan itu sendiri, Pak. Orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa menjadi sumber kebaikan untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi sadari itu, Pak, istri kita, anak kita adalah ladang kebaikan untuk kita. Didik, arahkan, kenalkan, kemudian pantau urusan-urusan kebaikan-kebaikannya, maka akan jadi kebaikan tersendiri untuk kita, Pak. Sama halnya dengan ibu-ibu juga. Keberadaan suami adalah sosok yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi rangkaian ibadahnya, Pak. Ya, sekali lagi, seorang suami untuk seorang istri adalah orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi kebaikannya. Ya, kemawi ibu-ibu nyetrekeun kompor gas kanggo masak, sertai atau awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kebaikan sendiri, ya. Ada abdi mah masak teh, nyangu teh, gitu kan ya, atau napi nyeduh kopi teh, bisi nyisilan si AA, bisi nyisilan si papa, gitu kan ya, bisi nyisilan si ayah, kami niat nak itu awan, Pak. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, sampaikan kepada istri kita apa yang dilakukan di dalam pekerjaan rumah tangganya, motifnya penghambaan kepada Allah melalui
suami. Nah, kalau mindsetnya, pola pikirnya sudah seperti itu, Masya Allah, maka keberadaan orang-orang di sekitar adalah apa? Medan ibadah atau ladang kebaikan tersendiri untuk untuk kita, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ini ya. Nah, yang kedua selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, orang tua kita. Apalagi nih? Ya, walaupun bapak-bapak sudah punya anak banyak, tapi tetap payah-payah masih punya orang tua. Baik itu yang masih ada dua-duanya atau salah satunya, atau yang sudah meninggal. Ikhwatu iman rahimakumullah, keberadaan orang tua adalah ladang kebaikan. Di sini mungkin ada orang tuanya yang sudah tidak ada dua-duanya, adanya cuman bapaknya saja atau ibunya saja, atau alhamdulillah yang masih lengkap dua-duanya. Pak, yakini bahwa keberadaan orang tua adalah ladang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, sebetulnya di antara sekian banyak pintu surga yang Allah bukakan, yang paling dijadikan sebagai pintu surga yang paling baik dan favorit adalah berbakti kepada orang tua. Tuh dahsyat, luar biasa, Pak. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari ini, keberadaan orang tua adalah pintu surga yang dibukakan lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selaku anak tuh, siapapun kita, anak dari orang tua kita, leres tuh, Pak. Ustaz abdi mah tos gaduh putu naoge tos seueur gitu nya. Ya, atau napi Ustaz abdi mah murang kali abdi tos 8, incu tos sakitu contohnya gitu nya. Tapi di saat yang sama dia adalah anak dari orang tuanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka keberadaan orang tua dua-duanya atau salah satunya adalah ladang kebaikan, Pak. Bahkan dijadikan sebagai pintu surga yang paling difavoritkan, berpotensi besar untuk mendatangkan banyak kebaikan selain ibadah mahdhah yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tuh. Tapi kadang-kadang keberadaan ini tidak kita sadari. Mawi walaupun kita berjauhan, badai 2 dinten sakali gitu kan ya, tanya kabar orang tua walaupun kita jauh. Upami teu tiasa uih mah nya, upami berjauhan berbeda tempatna. Upami satempat mah luar biasa. Atau hati-hati Bapak ketika kita satu rumah dengan orang tua, teu kenging aya kata rudet, memperlihatkan ekspresi tidak suka, walaupun betul-betul kadang-kadang di usia senja kadang-kadang melakukan hal-hal yang sifatnya kembali kepada masa kanak-kanak ya Pak ya. Omat nitip jangan ada kata rudet, jangan ada kata capek, teu beunang dicaram, teu beunang diatur. Bagaimanapun apa yang yang dilakukan oleh orang tua contohnya, karena kadang-kadang ada usia yang yurodu ila ardalil umur. Ada sosok manusia yang ketika masuk usia senja dikembalikan kepada usia serendah-rendahnya, kembali kepada seolah-olah perilaku kekanak-kanakannya muncul, babarian. Nah, hati-hati Pak. Tantangan justru di sini. Ketika orang tua kita masuk ke usia senja yang kadang-kadang punya kecenderungan masuk kepada ardalil umur. Nah, hati-hati nitip kita yang satu rumah dengan orang tua, entah kita yang nebeng ya atau orang tua yang ikut. Ingat, orang tua bukan nebeng ya. Orang tua yang ikut dengan kita, awas, orang tua bukan nebeng. Ya, orang tua yang ikut dengan kita, hati-hati. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata dahsyat luar biasa. Di sana ada pintu surga yang Allah bukakan dengan bukaan yang sangat lebar, Pak. Bahkan sebuah hadis, saya lupa lagi riwayatnya, tapi redaksi matan hadisnya saya tahu. Ja'a rajulun ila Rasulillah yasta'dzinuhu ilal jihad. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk ikut berjihad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Rasul malah bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Pertanyaan Rasul kepada orang yang meminta izin untuk jihad tersebut. Maka orang tersebut yang meminta izin menjawab, bala ya Rasulullah, ya. Bahkan dua-duana seorang teh gitu nya, anu hiji mah dua-duana, anu hiji mah tinggal seorang. Maka Rasulullah nyuruh farji' pulang, fafihi ma fajahid, kepada kedua orang tua kamu harus berjihad. Sampai dahsyatnya konversi pahala dan konversi gogoda gitu kan ya.
Pahala jihad di jalan Allah dengan qital, dengan berperang, dahsyatnya pahalanya disamakan dengan berbakti kepada orang tua. Gogodana, rintangan, halangan, bahkan namanya taruhana, pertaruhannya juga sama. Ya, ngamuliakeun orang tua, salah-salahna urang kenging karudet, kemudian diekspresikan dosa. Ya, ikhwatu iman rahimakum, maka di sekitar kita pun harus peka. Ternyata ada ladang kebaikan itu sendiri yang ada pada diri, bukan pada diri kita saja, tapi di sekitar kita. Pribados, alhamdulillah upami teu sasasi sakali, ya 2 mingguan atau 3 mingguan sakali mulang ka Ciamis, Pak. Rumaos, ya. Alhamdulillah duanana masih aya. Pun Bapak yuswa 80 tahun, alhamdulillah masih jemeneng, ya. Video call pamite 2 dinten sakali, 3 dinten sakali, da sering-sering teh bilih rudateun oge kitu nya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pami uwi 3 mingguan sakali atanapi pami paling ieu sasasi sakali pasti wangsul. Sanaos kedah PP ka Ciamis, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ini apa? Karena ada kadang-kadang satu kekhawatiran yang harus dihilangkan dari orang tua. Emutan sepuh mah tungtang kaditu sieun bi kieu budak teh khawatir gitu, sok inggi, sok sieun, sok seueur kahariwang, seueur karempang, seueur kahariwang, Pak. Kadang-kadang terobati kalau sudah melihat kita. Ya. Di telepon mah kadang-kadang kurang puas pami di telepon, sieun ngabebenjokeun hungkul, sieun ngupahan hungkul, tapi bisa diyakinkan dengan kehadiran keberadaan kita, Pak. Kadang-kadang seperti itu sosok orang tua. Ternyata tinjauan psikologis pun berbicara demikian, Pak. Ada satu kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak akan terobati kecuali dengan keberadaan kita ada di depannya. Itu sosok orang tua mah, gitu kan ya. Sosok orang tua seperti itu. Walaupun yang tenang Pak, gaji masih cekap, terpenuhi tekenging khawatir, unggal dinten nyangu Pak teu naon cenah gitu kan ya. Meyakinkan orang tua kita. Nah, ikhwatu iman rahimakum, kadang-kadang dengan seperti itu saja dianggap kurang cukup karena yang namanya usia senja itu banyak kerentanan-kerentanan. Salah satunya kekhawatiran yang terus-menerus muncul. Maka sedikitnya kekhawatiran tersebut akan terobati, bahkan akan tercerahkan dengan keberadaan kita. Itu sosok orang tua. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, ada pada diri kita potensi baik, ada pada di sekitar kita potensi baik. Yang paling pertama adalah orang tua kita. Di antara sekian banyak pintu-pintu surga yang paling terbuka lebar, ya, sangat memberikan kesempatan yang sangat luar biasa adalah melalui birrul walidain. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hati-hati pula, pintu celah potensi kehinaan juga ada pada diri kita ketika tidak bisa memuliakan orang tua tuh. Nauzubillah. Rasul pernah naik mimbar, sebelum naik membaca 3 kali amin. 5 aman ta ya Rasulullah. Tadi kakuping nyebat amin, ngaaminan naon wahai Rasul? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mengamini 3 hal. Salah satunya roghima an furujulin, celaka, hina, nista seseorang, ya. Dijelaskan kemudian, idza kana lahu abawahu au kilahuma, ya, walam yudkhilahul jannah. Masih punya orang tua, kedua-duanya atau salah satunya, tetapi keberadaan orang tuanya tidak bisa menyebabkan anaknya masuk surga tuh. Nauzubillah min dzalik. Bahkan termasuk ke dalam dosa besar salah satunya apa? Uququl walidaini. Menyakiti orang tua. Hati-hati tak menyakiti orang tua. Biasanya anak-anak di usia sekolah nyebut bapak batur gitu, pak poyok-poyok teh bapak batur. Hati-hati, yasubu walidayhi itu termasuk ke dalam hal yang buruk. Seseorang yang ngejek kolot nyalira. Ditanya ke Rasul sallam ditaruh ke sahabat, nah Rasul aya kitu jalmi anu ngejek, ngahina ataupun moyokan kolot sorangan, teu aya anu langsung mah mung nalika urang moyokan kolot batur gitu kan ya. Terus batur ngiring ngabalas moyokan kolot urang, eta teh hakikatna urang tos moyokan kolot sorangan tuh. Biasa tadi anak-anak usia sekolah nyebutnya nami sepuh gitu hanya si anu gitu hanya. Naudzubillah. Ternyata ketika ditanya teh eta teh nami sepuhna gitu kan.
Naudzubillah. Ini termasuk dalam orang yang menghina, mengejek orang tua sendiri. Ikhwati iman rahimakumullah. Oh, ya indikator atau santai can. Cannya nyantai ikhwati iman. Nah itu. Jadi di sekitar kita ada ladang kebaikan. Ya, anak kita, istri kita, orang tua kita. Bahkan ada pintu yang sangat lebar terbuka untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Ustaz kumaha upami sepuhna anu tos teu aya. Nah gitunya. Abdi mah sepuhna duanana tos teu aya. Kita juga bisa menjadi ladang kebaikan. Dulu kita pernah belajar ada usia biologis, ada usia kebaikan. Masih emut? Saya sudah menyampaikan usia biologis seiring atau ketika usia kita habis pupus, maka tos terputus usia biologisnya. Tetapi usia kebaikan akan terus muncul, ada. Salah satunya diri kita, jadilah usia kebaikan yang panjang untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Inti nama jadilah anak soleh, inti nama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Seperti itu. Jadi jadilah perpanjangan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Makanya setiap melakukan kebaikan apapun itu, berbagi kebaikan dengan cara apa? Robbighfirli wali. Pertama Rabbana taqabbal minna dulu. Rabbana taqabbal minna, kemudian baru doakan. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Kebaikan kita akan menjadi kepanjangan usia kebaikan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Peka terhadap hal-hal tersebut, Pak. Ustaz Yusuf Abitos sakit 10 tahun, berarti pasti orang tua Abitos teu aya gitu kan ya. Maka jadilah perpanjangan usia kebaikan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu akan menjadi kebaikan yang tersendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, next yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, ya, di dalam hadisnya ternyata di sekitar kita pula pun ada potensi kebaikan melalui apa yang menjadi aktivitas, profesi, bahkan mata pencaharian kita. Nah, kerjaan orang teh, profesi kita itu adalah kebaikan untuk kita, Pak. Maka saya nitip, perbaiki mindsetnya, polanya. Bekerja bukan hanya untuk menghalalkan atau untuk ngesangan gaji hungkul, Pak, tidak. Tapi pola di dalam pikiran kita, kerja kita adalah ibadah kita. Bisnisku ibadahku, pekerjaanku ibadahku. Itu yang pertama, mindsetnya diperbaiki. Dua, caranya. Mengawalinya berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Selama di tempat di perjalanan seueurkeun ngadoa, Pak. Coba, salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa yakni doaul musafir. Doanya orang yang sedang ada di dalam perjalanan. Alhamdulillah saya sudah mulai membiasakan selama di perjalanan itu perbanyak berdoa. Seueurkeun ngadoa, bade 1/4 perjalanan, setengah perjalanan, bahkan seluruh selama kita di dalam perjalanan perbanyak berdoa. Coba doa yang kita hafal saja, Robbighfirli wali walidayya, Robbi habli minas sholihin, Rabbana atina fid dunya, atau doa apapun yang kita. Bahkan doa yang ghair ma'tsur. Apa doa yang ghair ma'tsur? Doa yang sesuai dengan harapan kita, yang tidak ada redaksinya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, redaksi dari Rasul. Doa yang sesuai dengan harapan-harapan. Doa custom lah gitu ya. Doa di custom gitu kan ya. Doa customize. Itu disebut sebagai doa yang ghair ma'tsur. Kalau doa yang ma'tsur mah Robbighfirli Rabbana Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika. Itu doa yang ma'tsur. Dari mulai redaksinya sampai peruntukannya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, bahasa ayeuna udah susah nyarioskeun gitu mah ada. Paham upah disebut doa custom baru paham itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, sepanjang perjalanan menuju tempat kerja banyak doa. Sampai ke tempat kerja, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqtah ini. Wahai Allah, dengan kekuasaan Kau yang sempurna, aku berlindung dari keburukan-keburukan yang akan terjadi yang Kau ciptakan. Tah dugi ka tempat kerja teh kitu. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Di tempat kerja tetap positif, hindari kemaksiatan, hindari curang, hindari zalim terhadap orang lain, ya. Kemudian setelah bekerja hati-hati, baca Rabbana taqabbal minna.
Ini hal yang bersinggungan berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, tapi ini menjadi potensi dan ladang kebaikan untuk kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, tos 45 menit ditinggali tina itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang sifatnya sederhana ini, tapi kita peka terhadap hal yang sederhana-sederhana ini, bahkan menjadikan hal-hal yang bersinggungan berkaitan dengan kita sehari-hari di dalam diri kita, aktivitas kita berada di sekitar kita menjadi ladang kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata was salama. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa min jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.